Burung duri dipatuk tekukur, ayam mati jatuh di sumur. Sambut hari dengan bersyukur, agar rezeki semakin makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, di video sebelumnya kan aku udah belanja ke pasar ya teman-teman, dan ini tuh aku mau lanjutin buat food prep. Jadi ini tuh aku mau food prep dulu ya belanjaan aku, dan di sini tuh aku food prep sambil sambil kayak ngerasa kesel sendiri gitu ya di dalam hati teman-teman. Karena apa? Karena di sini tuh ikan teri yang aku beli di video aku sebelumnya atau di pasar itu tuh hilang teman-teman. Itu tuh dimakan sama kucing gitu ya. Pokoknya tuh dibawa langsung sak kresek-kreseknya gitu loh teman-teman, langsung dibawa sekresek gitu. Padahal ya teman-teman, aku tuh udah cek ya sampai di rumah barang belanjaan aku tuh udah cukup. Jadi sebenarnya ini tuh videonya aku ambilnya itu udah siang ya teman-teman, karena tadi pas pulang pasar itu sebenarnya aku langsung pergi dulu, ada acara gitu ya ke rumah orang meninggal. Jadi videonya tuh bakalan tayang itu di next video ya teman-teman. Nah jadi setelah aku pulang dari situ barulah aku beresin belanjaan gitu. Alhasil teman-teman, pas aku mau beresin belanjaan aku dan aku cek dong satu persatu, ternyata ikan asinnya atau ikan terinya itu udah lenyap ya. Aku tanya dong sama Pak Suami dan Pak Suami bilang nggak tahu. Ya udahlah ya, nggak rezeki lagi mungkin. Jadi nanti itu mungkin aku bakalan beli aja lagi ya teman-teman untuk ikan terinya gitu ya, atau mungkin ganti sama menu yang lain kali ya. Karena sebenarnya sekarang itu tuh kan aku memang kayak lagi menyesuaikan ya teman-teman untuk kayak masakan-masakan ini dengan keadaan juga, karena memang sekarang tuh kan Pak Suami itu kan kerjanya itu serabutan di luar ya teman-teman, dan itu kalau kerja bawa bekal gitu, kecuali kalau dia itu kerjanya yang di dekat-dekat kampung. Nah itu biasanya siangnya pulang makan gitu, tapi tetap aja gitu kan teman-teman, kayak menunya juga harus lebih banyak juga gitu kan. Tapi ya gitulah ya, mungkin apa sih namanya, kayak nggak rezeki ya teman-teman ikan terinya tadi ya. Pokoknya semogalah nanti itu aku tuh bisa beli teri lagi ya teman-teman, karena aku sebenarnya bingung juga mau beli terinya itu di mana, karena beneran dari kampung ini tuh nggak ada warung-warung yang jualan harian seperti itu teman-teman. Jadi ya sekarang tuh cuman bisa kayak gimana ya, nanti aja deh mikirnya gitu. Kalau misalnya nanti nggak ada teri ya udah beli telur aja lagi tambahannya gitu ya aku mikirnya. Oke deh, balik dulu ke videonya ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau petik-petikin untuk semua cabai-cabainya. Sebenarnya kalau food prep kayak gini tuh enaknya lesehan di bawah ya teman-teman. Cuman nggak tahu kenapa aku tuh malah kayak lebih pengen aja sekarang itu food prepnya di sini gitu ya. Ya biar kalian juga nggak bosan lah gitu ngeliatin aku food prepnya kalau nggak lesehan di bawah ya di meja makan gitu kan. Jadi ya sekali-sekali aku tuh food prepnya di sini. Ya walaupun sebenarnya kakiku rada pegel teman-teman karena terlalu lama berdiri. Sebenarnya stok cabai merahku itu tuh masih banyak ya teman-teman, tapi tadi tetap aja aku beli cabai karena aku tuh mikirnya apa, takutnya minggu depan itu harga cabai itu tuh mahal teman-teman. Jadi ya udah tadi aku beli aja ya. Sebenarnya masih mahal sih harga cabai, 12 ribuan. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan cuman kayak 8 ribu atau 10 ribu gitu. Nah kalau sekarang tuh udah 12 ribu, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Aku tetap beli aja karena khawatirnya minggu depan dadakan cabai itu lebih mahal gitu. Jadi ya udah sekarang aku beli aja dulu ya. Aduh nggak tahu kenapa teman-teman, minggu ini aku kayak ngerasa apa yang aku beli ini tuh kayak kurang sesuai dengan kebutuhan aku gitu ya. Karena setelah aku beres food prep dan aku pandangilah semua belanjaan aku ini, aku kayak memang ngerasa ini tuh kurang deh kayaknya gitu ya teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa sih ya, namanya juga kan masih dalam proses penyesuaian gitu kan. Karena kan aku ngikutin ini tuh dengan dengan sebelum-sebelumnya gitu. Nah sedangkan sekarang tuh situasinya udah berbeda gitu ya. Ya nggak apa-apa, jangan pernah menyesal ya teman-teman, karena apapun yang udah terjadi itu tuh percuma aja disesalin, nggak bakalan bisa jadi lebih baik. Tapi untuk kedepannya itu tuh kita masih bisa ya untuk merubahnya gitu. Nah di sini aku mau lanjutin lagi buat ngupas-ngupasin jengkol nih teman-teman. Nah jengkolnya ini tuh ternyata nggak tua semua ya teman-teman. Ada beberapa yang jengkolnya itu tuh masih belum terlalu tua. Mungkin enaknya itu buat disambel gitu ya teman-teman. Tapi ya di sini tuh it's okay sih ya, nggak masalah sih buat aku ya teman-teman kalau jengkol itu nggak terlalu tua juga. Karena memang kalau jengkol itu keseringannya di rumah itu kan disambel gitu ya. Jadi mau tua ataupun masih agak muda ya enak-enak aja sih disambel menurut aku.
ya, aku tuh sering banget loh teman-teman baca-baca komen gitu ya. Katanya itu tuh banyak juga daerah-daerah kalian itu yang katanya itu jengkol tuh nggak ada gitu ya. Bahkan ada yang katanya itu penasaran banget sama rasa jengkol gitu ya. Tapi daerahnya itu nggak ada gitu. Ada juga yang harganya yang bener-bener mahal gitu. Nah kalau di tempat aku itu ya masih bisa kejangkau lah ya. Kalau walaupun sebenarnya ini mahal ya teman-teman. Kayak 18-an ribu gitu sekilonya gitu, dan itu masih ada kulitnya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya kita suka gitu ya. Kalau aku sendiri sih teman-teman prinsipnya gini, ya walaupun menu yang aku masak itu aja, yang penting kami suka gitu, daripada harus bikin menu-menu lain tapi malah nanti nggak kemakan. Nah itu kan malah jadi mubazir gitu kan. Jadi ya walaupun menunya ini aja, itu aja, dan berulang gitu, nggak apa-apa asalkan keluarga itu suka. Itu yang terpenting menurut aku. Pokoknya ya teman-teman, itu sebenarnya kakiku pegel banget ya untuk food prep ini, karena memang aku tuh susah banget gitu ya teman-teman, kayak nggak enak aja rasanya gitu kalau berdiri terlalu lama-lama gitu ya. Bener-bener kayak kaki itu sakit rasanya gitu teman-teman. Mungkin efek dari badanku yang besar juga ya, jadi kaki tuh jadi lebih berat gitu teman-teman bebannya. Oke, udah beres. Di sini aku ngupas-ngupasin jengkol. Lanjut, di sini tuh aku mau lanjutin buat ngeberesin belanjaan yang lain ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ya, teman-teman, sebenarnya enak gitu nge-food prep gitu ya. Cuman kadang itu dari segi pencahayaannya yang kurang aku suka. Karena dia itu terlalu berhadapan dengan jendela, dan itu bener-bener bikin pencahayaannya kurang bagus. Cuman ya nggak apa-apa lah kan, sesekali juga kan aku food prep kayak gini. Insya Allah di yang selanjutnya aku tuh mau coba juga ganti cara gitu ya, gimana caranya biar food prep itu nggak ngebosenin. Tapi aku juga bingung teman-teman caranya gimana gitu ya, karena memang tempat-tempat aku buat food prep itu ya kalau nggak di meja makan ya di sini, kalau nggak ya di lantai lesehan gitu kan. Ya yang penting itu mah tetap bisa ada tempatnya lah ya teman-teman buat food prep. Dan yang paling penting itu apa ya, tujuannya lah gitu ya, tujuan kita nge-food prep gitu ya, bukan tempatnya yang harus bagus juga gitu. Oke, di sini lanjut ya teman-teman, aku tuh mau beresin sayur nih ya. Nah ini aku beli sayur sawi kan, jadi aku beli sawi itu 1 ikat aja. Ini tuh sawinya tuh lumayan gede gitu teman-teman, iketannya gitu ya. Terus ini tuh juga kayak bagus-bagus gitu sawinya. Kadang kan suka ada tuh ya teman-teman daun sawi itu yang bolong-bolong gitu. Nah kalau ini menurut aku lumayan cantik-cantik sih teman-teman untuk sawinya ini. Ini tuh buat bikin nasi goreng atau masak mie instan enak ya teman-teman, atau misalnya dibikin tumisan gitu sama telur, diorak-arik gitu telur juga kayak udah enak gitu ya. Jadi ya aku tuh memang jarang teman-teman beli sayur. Karena apa? Karena di rumah itu pada nggak doyan sayur gitu. Jadi kadang tuh ngerasa serba salah kalau misalnya beli sayur teman-teman. Kadang aku pengen gitu sayur kan, malah pas aku masak nggak ada yang makan, cuman aku doang. Tapi kalau aku nggak beli sayur, kadang itu ya ada masanya pengen makan sayur gitu. Nah gitulah ya, pokoknya kalau di rumah itu memang gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku tuh jarang beli sayur kan tuh jangan heran, karena emang di rumah tuh nggak terlalu doyan sayur. Anak-anak juga nggak terlalu doyan sayur teman-teman, Pak suami apalagi gitu ya. Kadang itu kalau aku masak sayur itu kadang sedikit itu keseringannya itu aku makan aja teman-teman sayurnya doang gitu ya, aku cemilin gitu. Karena ya gitu nggak ada yang makan, cuman aku doang gitu loh. Oke, di sini aku lanjut buat metik-metikin bayam. Nah, kalau bayam itu aku lebih seneng metikinnya itu tuh pakai tangan kayak gini ya, teman-teman, dipatah-patahin. Karena kan kalau misalnya metik bayam itu sekalian kita kelupasin kulit arinya sedikit gitu ya, teman-teman. Kalian tuh kalau ngupasin bayam kayak gini juga nggak sih? Atau kalian tuh tim yang pakai pisau? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah kalau aku sendiri ngelihat mama aku dulu ya teman-teman, dia itu kalau misalnya mentikin bayam itu pasti kayak gini ya. Jadi pakai tangan, terus nanti sekalian kayak ke bawah gitu kulit arinya sedikit. Jadi nanti bayamnya itu tuh lebih enak gitu ya. Bagian-bagian batangnya itu tuh juga jadinya nggak keras, karena kan kulit arinya itu udah ada yang kelepas gitu ya. Pokoknya enak aja sih menurut aku, dan kayak lebih cepet aja kalau misalnya main patah-patahin pakai tangan kayak gini. Oke, ini bayamnya juga dapat jadi 2 tempat ya teman-teman, karena kalau 1 tempat tuh nggak muat, karena kan food container aku itu kecil gitu ya, ukuran 750 ml. Jadi di sini aku pakai 2 food container aja.
Selanjutnya di sini tuh aku mau potong-potongin daun bawang. Nah, daun bawang ini tuh nanti aku nggak langsung simpan ke kulkas ya teman-teman, tapi bakalan aku cuci dulu, terus aku keringkan, baru aku simpan ke kulkas. Nah, kenapa nggak sekarang aja aku cuci dan aku keringkan? Karena takutnya nanti aku lupa buat masukin ke video gitu ya. Karena sering banget aku teman-teman gitu ya. Dulu tuh gitu aku nyuci daun bawang gitu ya, terus aku keringin, malah pas aku videoin gitu ya di bagian akhir, pas aku ngeliatin semua belanjaan aku, malah aku lupa buat masukin daun bawang gitu. Jadi sekarang ini ya setiap aku masukin daun bawang ya itu nggak aku cuci dulu pas di video, nanti setelah aku bikin video beres gitu baru aku cuci dan aku keringkan. Setelah kering baru aku simpan ke dalam kulkas. Nah, daun seledri juga sama ya teman-teman, kayak gitu juga. Terus juga di sini aku gabungin aja sih ya untuk daun seledri sama daun bawang ini tempatnya biar nggak terlalu banyak gitu ya makan tempat, karena itu juga masih muat ya teman-teman di dalamnya. Oke, lanjut. Di sini aku mau metik-metikin, motong-motongin kopi ya, biar apa? Biar enak aja nanti pas mau dipakai ngopi. Jadi kopi di rumah tuh teman-teman udah beberapa hari ini habis ya teman-teman. Jadi untuk kali ini aku masukin kopi ini ke dalam list belanja mingguan ya teman-teman. Kadang itu kan aku kalau beli kopi ini tuh dari uang jajan atau misalnya dari uang lain-lain lah gitu ya. Tapi kali ini tuh aku ambil dari belanja mingguan aja dulu. Nanti kalau misalnya pengen beli lagi gitu ya, itu bakalan aku ambil dari uang yang lain. Nah teman-teman, ini dia ya untuk belanjaan aku kali ini ya, kalian bisa lihat sendiri ya untuk harga-harganya teman-teman, itu udah aku tulisin semuanya untuk harga-harganya. Alhamdulillah pokoknya ini tuh udah lumayan banget lah ya untuk belanjaan aku. Kalau misalnya nanti kurang ya tinggal beli lagi daripada maksa-maksain cukup-cukupin tapi malah nggak cukup gitu ya. Nah total dari semua belanjaan aku ini tuh 113.000 ya teman-teman, harusnya sih 128 ya, karena kan ikan terinya udah dimaling sama kucing gitu ya teman-teman. Tapi ya di sini aku totalin yang memang ada aja barangnya. Oke, alhamdulillah udah beres food prep. Di sini aku lanjutin aja lah ya buat nutupin untuk semua food container aku ini, biar nanti bisa langsung aku susun gitu ya teman-teman ke dalam kulkas. Karena kalau misalnya udah food prep, udah disusun ke dalam kulkas, itu rasanya hati tuh nyaman, tentram dan damai ya teman-teman. Pokoknya tenang aja gitu rasanya, perasaan gitu ya kalau misalnya semua belanjaan itu tuh udah diberesin. Dan ini ada tahu ya teman-teman. Sebenarnya tahu itu bagusnya disiramnya itu pakai air panas ya, cuman aku tuh kehabisan air panas ternyata di termos teman-teman, jadi aku pakai air dingin aja dulu. Nanti next kalau misalnya air panasnya udah ada baru aku ganti untuk airnya yang ada di dalam food container tadi. Terus di sini jengkol aku juga rendam langsung pakai air ya teman-teman, biar jengkolnya itu ngembang dan nanti pas dimasak dia itu bakalan jadi empuk gitu. Kalau misalnya aku nyimpen jengkol kadang begini, kadang juga kering ya teman-teman, tergantung sih ya. Nah kali ini tuh aku pengen rendam aja biar nanti tuh pas aku mau pakai masak jengkolnya itu udah empuk. Mungkin kalian tuh bertanya-tanya ya teman-teman, kalau pas aku lagi food prep kayak gini tuh anak-anak di mana gitu ya, anak-anak itu ngapain? Anak-anak itu biasanya anteng ya teman-teman. Mereka itu tipe anak-anak yang nggak terlalu banyak cincong teman-teman. Mereka itu enak aja diajak ngonten gitu ya. Jadi bundanya beraktivitas ya, mereka sambil main di depan gitu ya. Palingan aku sesekali aja gitu teman-teman mantau mereka. Pokoknya alhamdulillah banget deh teman-teman, anak-anak itu bukan tipe anak-anak yang selalu ngerepotin aku gitu ya, selalu ngegangguin aku pas lagi beraktivitas ataupun konten. Ya semuanya itu sih harus dibiasain teman-teman dari kecil gitu ya, karena aku juga ngonten ini kan juga demi mereka gitu ya. Jadi aku tuh benar-benar butuh banget kerjasamanya anak-anak, dan alhamdulillah sih sampai sekarang ini tuh alhamdulillah anak-anak itu memang lumayan mudah buat diajak kerjasama gitu ya. Pokoknya ya bersyukur aja lah ya teman-teman. Oke, ini semua udah beres, buat aku tutupin. Di sini lanjut aja aku bawa semuanya ke dekat kulkas biar nanti tuh pas nyimpennya itu mudah gitu ya. Jadi nggak harus bolak-balik lagi akunya. Jadi udah di sini aku pindahin dulu semuanya ke sini biar aku tuh nanti pas nyusunnya itu udah enak dan udah gampang gitu. Dapurku udah bener-bener parah ya teman-teman, untuk tikernya itu kalian bisa lihat sendiri udah banyak yang bolong-bolong ya, tapi udahlah biarkan saja dulu, belum terlalu penting. Nah di sini langsung aja aku susun semuanya belanjaan aku ini ke dalam kulkas ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah aman itu stok, rasanya itu bener-bener tenang banget ya teman-teman, masya Allah. Pokoknya udah lega aja gitu ya hati emak-emak kalau misalnya ngelihat kulkas itu udah berisi lagi, terus juga stok belanjaan itu tuh udah aman gitu ya. Jadi pas mau masak itu tinggal ngenengok di kulkas langsung deh
kita itu gercep buat masak tanpa harus mikir-mikir nyari bahan-bahannya lagi gitu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, ini kulkas aku udah terisi penuh lagi. Dan sekarang aku itu mau sedikit rapi-rapiin ya untuk kekacauan yang udah aku sebabkan tadi ya. Karena ini tuh dapurnya bener-bener rada-rada berantakan sih teman-teman, karena kan tadi habis food prep ya. Jadi wajar kayak perkakas-perkakas itu ada yang beberapa itu tuh nggak aku taruh di tempatnya masing-masing gitu. Oke, selanjutnya di sini aku mau tatain nih kopi ke tempatnya ya teman-teman, karena kopi itu tempatnya di sini biar enak aja pas mau dipakai gitu ya, atau pas mau dibikin kopi. Jadi aku pindahin deh untuk kopinya itu ke tempatnya. Oke, alhamdulillah udah beres aku buat food prep. Terima kasih ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Dari awal aku bongkar belanjaan sampai aku food prep dan udah susun semuanya ke dalam kulkas. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur kalian ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.